Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, NIM 2402034 dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pahlawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Pada video kali ini saya akan membahas hasil dari laporan praktikum fisiologi tumbuhan, yaitu dengan judul Melihat Letak Daerah Tumbuh. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh letak daerah tumbuh yang mencakup kondisi lingkungan seperti ketinggian tempat, intensitas cahaya, suhu, kelembaban, dan ketersediaan air serta unsur hara. Setiap tanaman memiliki kemampuan adaptasi fisiologis yang berbeda terhadap lingkungan tempat tumbuhnya, sehingga perbedaan daerah tumbuh dapat menyebabkan variasi pada morfologi dan laju pertumbuhan tanaman. Secara fisiologis, faktor lingkungan tersebut mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, serta penyerapan air dan hara oleh akar, yang pada akhirnya menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman di suatu wilayah tertentu. Melalui praktikum melihat letak daerah tumbuhan tanaman ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami hubungan antara kondisi lingkungan dengan respon fisiologis tanaman secara langsung. Pengamatan daerah tumbuh juga penting untuk menjelaskan mengapa suatu jenis tanaman hanya tumbuh optimal pada lokasi tertentu, seperti tanaman dataran tinggi atau dataran rendah. Pemahaman ini menjadi dasar dalam bidang pertanian dan ekofisiologi tumbuhan, terutama dalam menentukan kesesuaian lahan dan strategi budaya tanaman agar diperoleh pertumbuhan dan hasil yang optimal. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui daerah letak tumbuh calon akar dan batang. Alat dan bahan yang digunakan antara lain ialah benih kacang hijau, bak perkecambahan, gelas piala 1000 ml, gelas arloji, pinset, kertas stensil, tanah gembur, kap, aquades, dan semprotan. Cara kerja. Yang pertama, daerah tumbuh akar. Membuat bahan tanaman dengan mengecambahkan biji kacang merah pada kertas yang digulung sebanyak 10 biji dengan posisi kertas tidak boleh terbalik. Tutup dengan kertas merang basah, gulung hati-hati agar kertas tidak sobek. Biarkan 3-4 hari, tanda biji sudah berkecambah adalah sudah keluar akar lebih kurang 2,5 cm. Pilih akar yang lurus sebagai bahan tanam. Ambil gelas piala, pada keliling sisi bagian dalam beri kertas filter. Bungkus plat kaca dengan kertas merang, kemudian masukkan ke dalam air. Pilihlah 4 buah kecambah yang bersangkar lurus sebanyak 6 buah. Tandai 4 buah akar dengan tinta Cina sepanjang 2 cm mulai dari ujung akar dengan interval 2 mm. Pilihlah 2 kecambah untuk kontrol akarnya, ditandai dengan satu garis pada jarak 20 mm dari ujungnya. Usahakan kecambah tidak kering dan letakkan pada plat kaca yang memakai pinset dan masukkan ke dalam gelas piala dan ditutup dengan gelas arloji. Ukur jarak antar masing-masing garis pada tiap-tiap akar setelah 48 jam, kemudian hitung panjang rata-rata dari tiap interval. Demikian juga dengan kontrol mulai daripada ujung akar dan buat grafiknya. Yang kedua, daerah tumbuh batang. Tanda dalam kamar gelap biji kacang merah sebanyak-banyaknya. Setelah 4-5 hari, bahan tanam dapat dipakai. Gunakan 5 tanaman kacang hijau dan beri tanda garis dengan tinta Cina mulai dari ujung epikotil sebanyak 10 garis dengan interval 2 mm. Buat kontrolnya dengan membuat satu garis dengan jarak 20 mm dari ujung epikotil. Masukkan kembali ke kamar gelap setelah 48 jam, ukur jarak masing-masing garis, demikian juga pada kontrol. Hitung panjang rata-rata dari masing-masing interval dan buat grafiknya.
Pembahasan. Berdasarkan tabel 1, pertumbuhan kacang hijau yang direndam dan dikecambahkan pada kertas stensil selama 5 hari pengamatan menunjukkan pemanjangan interval yang relatif merata dari panjang awal 2 cm pada seluruh ulangan. Hal ini menandakan bahwa perendaman awal mampu mempercepat proses imbibisi sehingga biji lebih cepat berkecambah dan mengalami pertumbuhan. Media kertas stensil juga berperan dalam menjaga kelembapan secara stabil, sehingga mendukung pemanjangan sel dan pertumbuhan kecambah secara optimal. Keseragaman pertumbuhan yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi lingkungan selama pengamatan cukup mendukung proses perkecambahan. Pada tabel 2 terlihat bahwa kacang hijau kering yang dikecambahkan menggunakan stensil selama 5 hari pengamatan menunjukkan pertumbuhan yang tidak seragam antar interval. Beberapa ulangan mengalami pertumbuhan rendah bahkan tidak menunjukkan pemanjangan sama sekali. Sementara interval lainnya menunjukkan peningkatan panjang yang lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa biji kering memerlukan waktu lebih lama untuk menyerap air sebelum proses perkecambahan dapat berlangsung optimal. Akibatnya, pertumbuhan menjadi tidak serempak dan nilai rata-rata panjang interval cenderung lebih rendah dibandingkan kacang hijau yang direndam. Berdasarkan tabel 3, pertumbuhan kacang hijau kering yang ditanam dalam cup berisi tanah selama 5 hari pengamatan menunjukkan variasi pertumbuhan yang cukup besar antar interval. Sebagian tanaman mengalami pemanjangan yang cukup tinggi, sementara beberapa interval tidak menunjukkan pertumbuhan sama sekali. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan kemampuan biji dalam menyerap air dari tanah serta faktor lingkungan mikro seperti kelembaban dan aerasi media tanam. Media tanah memungkinkan perkembangan akar dan tunas lebih lanjut. Namun, pada fase awal perkecambahan, ketersediaan air yang tidak merata dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam. Hasil praktikum menunjukkan bahwa pertumbuhan kecambah kacang hijau selama 5 hari pengamatan sangat dipengaruhi oleh kondisi awal benih dan media yang digunakan, di mana benih yang ditanam menunjukkan pertumbuhan awal lebih cepat dan seragam dibandingkan benih kering karena penyerapan air yang lebih efisien. Sementara media kertas stensil dan tanah memberikan kelembapan berbeda yang mempengaruhi laju perkecambahan serta variasi panjang kecambah di tiap interval, sehingga pola pertumbuhan yang diobservasi mencerminkan peran penting air sebagai faktor utama dalam proses imbibisi dan aktivasi fisiologis biji untuk berkecambah dan tumbuh lebih lanjut. Penelitian modern menunjukkan bahwa ketersediaan dan distribusi air sangat berkaitan dengan dinamika germinasi dan distribusi nutrien selama fase perkecambahan kacang hijau. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan kacang hijau selama 5 hari pengamatan dipengaruhi oleh kondisi awal benih dan jenis media perkecambahan yang digunakan. Benih yang direndam menunjukkan pertumbuhan lebih cepat dan seragam dibandingkan benih kering karena proses penyerapan air berlangsung lebih optimal. Sedangkan perbedaan media kertas stensil dan tanah menyebabkan variasi pertumbuhan akibat perbedaan kelembaban dan ketersediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa imbibisi dan kondisi media merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan dan keseragaman pertumbuhan awal kecambah kacang hijau.